Kota Padang Sidimpuan, yaitu Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Saya mengambil prodi yaitu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah untuk S1-nya. Sekarang saya berada pada semester 6 dan tujuan saya berdiri di sini yaitu menjelaskan tentang materi yang terdapat pada RPP saya. Saya menjelaskan tema 5 yaitu pada kelas 1 semester 2, tema 5 pengalamanku, yaitu pada subtema 1 pengalaman masa kecil dan pembelajaran ke-6. Jadi mata pelajaran yang terdapat pada pembelajaran ini ada 3 mata pelajaran, yaitu PPKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran ke-6 ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan simbol-simbol dan menggambarkan simbol-simbol dari Pancasila. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis apa isi dari arti dari simbol dan isi dari sila kedua. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memasangkan bilangan dari 21 sampai dengan 99. Kemudian selanjutnya yaitu peserta didik dapat mengungkapkan atau menyimpulkan dari cerita mengenai ujian. Membaca cerita, peserta didik dapat memerankan dan mengungkapkan kata pujian dengan tepat dan percaya diri. Selanjutnya, kita bahas KD yang terdapat pada setiap mata pelajaran tersebut. Mata pelajaran yang pertama kita bahas yaitu KD mata pelajaran PPKN. KD yang terdapat pada mata pelajaran PPKN di sini yaitu pertama, pada KD mata pelajaran PPKN, peserta didik dapat mensyukuri adanya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas pada gambar burung Garuda. Dan KD yang kedua yaitu bersikap disiplin dan hidup rukun sesuai dengan yang tertera pada Pancasila. Dan KD pada mata pelajaran PPKN yang ketiga yaitu mengenal simbol-simbol Pancasila, dan yang ketiga yaitu menceritakan arti dari simbol-simbol dari sila Pancasila. KD mata pelajaran yang selanjutnya saya bahas yaitu KD mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mengungkapkan ungkapan pujian, terima kasih, dan minta tolong dengan bantuan kosakata bahasa daerah. Dan yang kedua yaitu mempraktikkan ungkapan pujian, terima kasih, minta tolong dengan nilai yang terakhir yaitu KD mata pelajaran Matematika. Di sini yang pertama yaitu mengetahui bilangan cacah dari 20 1 sampai dengan 99 dan menyajikan data bilangan cacah dari 21 sampai dengan 99. Setelah kita pada materi yang pertama yaitu mata pelajaran PPKN mengenai Pancasila. Pancasila yaitu terdiri dari 2 kata yang dijadikan menjadi satu. Arti dari Panca yaitu 5 dan sila artinya dasar. Jadi arti dari Pancasila yaitu 5 dasar. 5 dasar ini adalah fondasi dari bangsa Indonesia. Jadi ibaratnya suatu rumah ini adalah suatu negara, diibaratkan menjadi suatu rumah, dan yang menjadi tiang adalah Pancasilanya. Jadi tanpa Pancasila tidak berdirilah suatu negara ataupun tidak mempunyai hukum-hukum. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini Pancasila sudah diproklamirkan, yaitu yang sudah terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan disahkannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila memiliki
5 lambang sesuai dengan jumlah silanya. Yang pertama yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki lambang bintang. Dan yang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab berlambang rantai. Dan sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Dan sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Terakhir yaitu sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada subtema ini, pembelajaran ke-6, peserta didik lebih difokuskan pada sila kedua, karena pada pembelajaran sebelumnya sudah dibahas mengenai sila yang pertama. Jadi yang kita dalami di sini yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang melambangkan rantai. Nah, pada rantai ini terdiri atas dua, yaitu susunan rantai ini terdiri atas dua bentuk, yaitu pertama segi empat dan lingkaran, di mana pada segi empat ini melambangkan laki-laki dan pada lingkaran itu melambangkan perempuan. Artinya antara segi empat dan lingkaran ini mempunyai keterkaitan untuk membentuk suatu rantai yang membentuk lingkaran. Jadi rantai ini mengartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Arti rantai di sini mengartikan bahwa setiap orang harus mempunyai rasa persamaan derajat dan rasa saling mencintai dan saling membutuhkan, serta mempunyai rasa tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Pada sila-sila Pancasila memiliki nilai. Adapun nilai yang terdapat pada sila kedua yaitu memiliki atau mengakui bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Nilai yang selanjutnya dimiliki pada sila kedua ini yaitu pengakuan bahwasanya manusia memiliki harkat dan martabat. Jadi tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Baiklah teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mata pelajaran matematika. Sesuai dengan KD yang sudah saya katakan sebelumnya, pada mata pelajaran matematika ini kita akan membahas materi bilangan cacah. Sebelumnya saya akan membahas apa itu bilangan. Jadi, bilangan adalah suatu sebutan untuk menyatakan jumlah ataupun banyaknya suatu benda. Sedangkan simbol ataupun lambang untuk menyatakan suatu bilangan yaitu. Nah, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Dan setiap bilangan ini akan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Contohnya, 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itulah yang dikatakan dengan bilangan cacah. Bilangan cacah ini adalah bilangan yang bukan termasuk dengan bilangan negatif. Nah, pada KD yang saya jelaskan, di sini difokuskan pada bilangan cacah untuk mengatakan, untuk melafalkan dalam bentuk tulisan. Misalnya, dalam bentuk tulisan angka 45. Maka peserta didik akan menuliskan dengan kalimat 45, membedakan antara puluhan dan satuan dari bilangan cacah tersebut yang dimulai dari 21 sampai dengan 99. Selanjutnya kita akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada KD sebelumnya yang sudah saya katakan, pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini fokus kepada materi ungkapan pujian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat melupakan 3 kata yang sangat penting dan sangat berpengaruh. Kehidupan sehari-hari, kita melupakan 3 ungkapan yang sangat penting dan sangat berpengaruh, yaitu minta tolong, terima kasih, dan permintaan maaf.
Misalnya saja pada kita menginginkan untuk mengambil sebuah remote, namun itu sangat sulit kita gapai, sedangkan besar harapan kita atau penghargaan kita kepada seseorang yang sedang sangat dekat kepada jangkauannya terhadap kepada remote tersebut. Sebelum meminta, gunakanlah kata maaf untuk menyapa orang yang dekat dengan jangkauannya dengan remote tersebut. Dan kemudian setelah meminta maaf seperti ini, maaf, bolehkah saya meminta tolong? Lalu kita mengatakan permintaan tolong kepada si yang dekat dengan jangkauannya dengan remote yang kita inginkan tadi. Nah, guna maaf di sini adalah untuk mengerdilkan rasa ego kita, atau kita merasa lebih baik atau lebih tinggi kepada orang lain. Setelah dia memenuhi atau mengatakan ya dengan permintaan tolong tadi, gunakanlah kata terima kasih yang santun untuk membalas. Guna terima kasih di sini adalah untuk mengerdilkan ego kita juga dan mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap seseorang yang telah membantu kita dan memberikan apresiasi atas kinerja orang yang telah membantu kita. Nah, dalam penggunaan kata maaf, minta tolong, dan terima kasih, gunakanlah bahasa yang santun. Nah, untuk mengerdilkan ego kita, maka gunakanlah ketiga ungkapan tadi dalam kehidupan sehari-hari atas mengapresiasi dan guna mengamalkan perilaku sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ada pun cara menyatukan atau mengintegrasikan ketiga mata pelajaran ini, yaitu dengan media bola bilangan. Nah, pada kelompok ini, pada peserta didik nanti akan dibelah menjadi beberapa kelompok. Jadi akan mencari dan memasangkan bola bilangan tadi dan menyebutkan bola bilangan dua bilangan dalam bentuk dua bilangan. Nah, jadi dalam dua bilangan ini akan terbentuk puluhan dan satuan. Nah, jadi yang terdapatnya mata pelajaran PPKN di situ, yaitu dengan menyatukan rasa kesatuan ataupun merasa tidak lebih tinggi atau sederajat dengan teman-temannya untuk bekerja sama. Nah, dalam dengan mata pelajaran matematika di sini sudah terpenuhi dengan mengetahuinya bola-bola bilangan tadi. Bisanya mereka mampu dalam membedakan mana puluhan, mana satuan. Dan pada bahasa Indonesia, mereka akan mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah memasangkan bola bilangan tadi dengan baik, dengan menggunakan bahasa minta tolong dan terima kasih, maupun satu kata lagi yaitu permintaan maaf. Demikianlah penjelasan materi saya mengenai tema 5, subtema 1, pembelajaran 6 pada kelas 1 semester 2. Saya